Saya aja dulu pernah jadi korban kontennya Baim loh. Saya nangis-nangis di ruangan persidangan. Saya bukan siapa-siapa ya. Saya bukan YouTuber, bukan siapa. Saya nggak ngambil apapun di dalam ruangan persidangan. Tapi ternyata apa? Saya ada di dalam kontennya Baim pada saat perdamaian itu di dalam ruangan. Berarti kan dia membuat apa sih? Sudah direncanakan, mungkin ada kamera candid ya. Jadi sesuatu yang dibuat oleh Baim itu memang konten banget. Jadi kalau misalkan saya ditanya melihat Keanu seperti tidak mau ketemu ibunya, ada kan videonya ya kan netizen suka kadang-kadang melihat sesuatu langsung aja. Kalau saya melihatnya secara analogi logika saya, anak kecil bisa dikondisikan. Orang itu kalau udah punya penyakit, bilangnya itu dia ada yang, kalau saya bilangnya luka yang kadang kalau terlalu berat harus disembunyikan. Yang bisa dukung itu adalah keluarga, teman dekat, pasangan. Kalau bisa sembunyiin, gak orang-orang tahu. Bahkan keluarganya pun kalau perlu tidak tahu, kita gak kasih tahu. Itu yang namanya seharusnya kita jaga. Cuman kalau sampai malah di blow up, saya juga bingung. Itu yang namanya empati kali ya. Itu yang namanya empati, itu yang namanya rasa kepedulian sama sesama. Saya sampai bingung gitu loh, kok saya diginiin ya, saya bilang. Saya sampai, teman-teman saya juga nanya sama saya kan, kalau misalkan saya nggak tahu juga kenapa juga orang terkadang langsung percaya. Masa hanya gara-gara dengan mungkin dengan apa, nggak mungkin lah kalau kita harus langsung percaya dengan, maaf ya, dengan hijab atau dengan agama di belakang itu. Saya sampai yang, ya gimana ya ini, cuman saya juga nggak bisa bilang iya dan enggak. Menurut gue, tuduhan Paula itu udah HIV sebelum menikah udah bener-bener keterlaluan, gengs. Dan katanya ketika Baim itu ditanya terkait hal ini, dia itu melengos aja tanpa menjawab. HIV Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya kita omongin remil aja. Dan setelah aku cari tahu, ini dapat dari mana sih putusannya? Awal dari kehebohan ini adalah melalui akun Nikmin17. Akun ini tuh ngupload 1 lembar putusan pengadilan, gengs. Di paragraf terakhir dinyatakan bahwa Paula itu sebelum menikah sudah HIV berdasarkan keterangan 2 saksi ini. Keterangan saksi loh ya, bukan keterangan dari rumah sakit. Menurut gue, 1 halaman putusan pengadilan itu tidak bisa menjustifikasi isi semua putusan pengadilan. Dan as far as I know ya, bahwa kalau kamu itu mau lahiran dengan keadaan kamu HIV, itu nggak main-main ya persiapan dokternya. Kamu itu harus pakai APD yang lengkap. Belum lagi ruangan operasi itu harus banget dipasangin plastik di bawahnya supaya nggak ada satupun yang bisa mengkontaminasi ruangan operasi. Tuduhan-tuduhan liar ini gue malah kasihan sama anaknya, gengs. Karena jejak digital itu nggak bakal hilang. Suatu saat anaknya besar bisa menilai sendiri apa sebenarnya yang salah dan yang benar. Paula sendiri menjawab tuduhan ini melalui posan Instagramnya. Captionnya adalah just relax, calm down, take a deep breath, and see how things work. Semoga banget rumor ini hanyalah rumor. Dan semoga Paula itu diberikan ketabahan. Yo guys, baik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang heboh nih, Paula dituding istri durhaka dan HIV ya. Gimana kebenarannya guys? Wah, ini bener-bener apa ya, miris sih kalau sampai ini beritanya fitnah ya. Nah, kita lihat guys ya dari kasusnya Paula dan Mbak Im Wong. Sebenarnya aku nggak begitu suka Mbak Im Wong sih sebenarnya ya. Dan kita lihat
kalau Paula itu salah. Menurut Tengku Zanzabella, Paula salah memilih suami katanya. Dia juga mengatakan Paula mengalami KDRT. Bisa dilihat dari perkataan anak-anaknya yang kasihan dan takut bertemu ibunya karena takut dimarahi papanya Baim Wong. Waduh. Salah memilih suami. Asumsi gue mengatakan bahwasannya memang terjadi KDRT, entah dalam bentuk verbal ataupun non-verbal, ya. Nah, dan juga menurut gue cocok sih anaknya di Paula. Kenapa? Paula ini sedikit dizolimi atau mungkin banyak dizolimi oleh Baim Wong. Terlihat dari video-video anaknya, kayak yang anaknya tuh bilang begini. Ini ada videonya ya. Kita pergi aja yuk. Netizen yang heboh sama tuduhan tentang Paula Verhoeven ya, yang dituduh mengidap HIV lewat dokumen perceraian yang di-up oleh Nick Mind ya. Nah, kita lihat lagi guys. Tak disangka kalau Baim sakit, warganet soroti tatapan Paula ke Baim. Tak disangka kalau Baim sakit, soroti Baim ya, katanya. Dan Kate banget sama Baim. Video lawas Baim Paula viral kembali, kalau Paula merawat Baim Wong sedang sakit. Namun ekspresi wajah Paula tuai pertanyaan dari warganet. Paula seakan sudah geram dengan sifat Baim, hingga warganet sebut awal keretakan rumah tangga mereka dari sini. Sampai tiba-tiba Paula itu demam darah pas lagi hamil Kenzo. Saya lumayan Seumur hidup itu terlalu lama kalau sama orang yang kayak Baim ya. saya takut anak saya kenapa-napa pas lahir. Aduh, karena buat saya terlalu hilang semuanya buat saya, dan saya percaya akan ada kejadian tidak mulu. Kok dia nggak memikirkan istrinya ya, kondisinya, apalagi dalam pendarahan seperti itu. Bukan hanya, harusnya dia memperhatikan juga nggak hanya anaknya, tapi istrinya juga ya. Dalam kalau dalam pendarahan gitu kan, ya dia lagi hidup dan mati ya untuk memperjuangkan anaknya, tapi dia malah lebih ke anaknya, bukan ke istrinya. Mungkin kalau istri bisa cari lagi, mungkin seperti itu, makanya dia lebih mementingkan anaknya gitu guys, mungkin ya. Aduh, Baim. Nih, proses persalinan Paula 5 tahun yang lalu ya, melahirkan anak pertamanya. Kalau seandainya nih ya, Paula maaf ya, HIV gitu ya, mungkin nggak kayak gini guys persalinannya tuh ya. Tuh lihat. Tuh orang kayak biasa, tuh persalinan biasa guys tuh. Tuh lihat. Parah sih kalau emang dituduh seperti itu ya Paula ya. Baim berarti, waduh, emang mulutnya tuh nggak jauh beda sama itu guys, Satria kan, tahu kan Satria Mulia yang raja bangsawan itu, yang ya wajahnya mirip, kayak kelakuannya juga mirip, bibirnya tuh kayak bibir perempuan guys ya. Waduh. Paula Verhoeven dikabarkan mengidap penyakit serius yang disebut-sebut menjadi salah satu alasan Baim Wong memilih bercerai. Kondisi kesehatan ini disebut berdampak pada keseharian dan hubungan mereka. Bahkan beredar kabar bahwa Baim dan anak-anaknya sempat ikut terdampak. Isu ini pun jadi sorotan publik, terlebih karena hak asuh anak kini dipertanyakan. Banyak yang menyimpulkan, kondisi kesehatan Paula jadi faktor utama perceraian dan keputusan soal hak asuh. Waduh. Pencerahan hukum Hotman Paris. 1. Apakah majelis hakim dalam perkara perceraian bisa dalam pertimbangan hukumnya menerima kesaksian 2 saksi yang bukan ahli medis, bukan dokter, yang mana dalam pertimbangan hukumnya ikut menyetujui bahwa memang si istri ini kena penyakit HIV, padahal dokter yang disebut-sebut sebagai yang melakukan pemeriksaan medis maupun rumah sakit tidak ada yang mau hadir jadi saksi. Jadi hanya murni kesaksian dari 2 orang non medis. Yang kedua, apakah dapat dibenarkan seorang suami yang sudah mempunyai anak dengan istrinya ya, dibenarkan membuat pengakuan dalam persidangan perceraian mengatakan bahwa istrinya itu sudah mengidap HIV sebelum nikah? Bagaimana masa depan anak-anaknya? Benar. Ya, bagaimana nanti sesudah anaknya mau nikah? Apakah calon mertuanya mau?
bahwa anaknya itu nikah dengan seorang ibu yang dianggap berpenyakit HIV. Bagaimana nanti perlakuan teman-teman sekolahnya kepada anaknya? Kalau teman-teman sekolah membaca berita dan postingan-postingan dari seorang bapak yang menyatakan bahwa ibu dari dua anaknya ini telah mengidap HIV sebelum nikah. Ini hanya pencerahan hukum secara umum, terserah kepada Anda menilai apa, tapi secara hukum coba Anda berikan analisa. Salam Pak Paris. Parah sih emang. Yang paling jadi sorotan masyarakat. Si Baim benar-benar parah sih di ini fitnahnya ini banget ya. Dia nggak memikirkan anaknya, bener kata Hotman. Takutnya anaknya dampak dari anaknya ya. Entah itu benar apa enggak ya tentang HIV itu, tapi harusnya jangan dipublikasikan seperti ini karena kasihan anaknya ya. Dia sepertinya si Baim itu hanya mementingkan dirinya sendiri ya, nggak mementingkan anaknya atau istrinya gitu, mantan istrinya ini Paula gitu ya. Bagaimanapun Paula juga sudah pernah masuk ke dalam kehidupan dia ya, tapi jangan seperti itulah Baim ya. Mungkin dia sedang redup kali ya, jadi dia bikin sensasi ya, biasa gitu. Nanti ujung-ujungnya nangis-nangis lah, drama lah seperti itu guys ya. Namanya juga artis Indonesia ya. Adalah kenapa nomor HP-nya si inisial NS diganti nama cewek ya, itu memberatkan kamu tuh posisinya. Ya, betul kan? Tapi kalau banget itu mereka mempertimbangkan kan. Saya udah sebenarnya kalau orang bilang kok baru sekarang ngomong di persidangan, aku teriak-teriak loh. Aku mendebatkan, maksudnya gini loh faktanya gitu. Kenapa aku merasa kenapa cuma didengarkan dari satu pihak aja? Kenapa ganti-diganti nomor teleponnya? Aku sudah menjelaskan karena tidak mau terjadi salah paham. Karena saya gimana ya? Aku jadi takut ngomong detail karena gimana ya? Aku takut ngomong detail karena aku nggak mau ini ya. Tapi gitu. itu dengan tadi penjelasan tadi, ketika itu sampai akhirnya harusnya nggak keluar, itu menjadi keluar. Posisi kamu sekarang sulit banget untuk menjelaskan. Iya. Karena yang aku tangkap dari kamu, biarlah semua materi acara permasalahan ini tetap di pengadilan dan selesai di situ supaya secara digital tidak meninggalkan jejak untuk anak-anak gitu kan maksudnya. Benar, dia hanya mementingkan anak-anaknya guys. Bagus sih menurut aku Paula, dan yang salah aku lihat si Baim itu benar-benar gedek ya guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah ada dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.